Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kenapa disebutkan para rasul seperti yang kemarin saya jelaskan? Yakni disebabkan mereka mendustakan Nabi Nuh. Maka mereka dikatakan telah mendustakan para rasul yang lain. Karena sesungguhnya semua ajaran yang dibawa para rasul itu adalah sama. Yaitu menyeru kepada ajaran tauhid. Atau ya makna yang dimaksud karena mengingat Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya dalam kurun waktu yang sangat lama sekali. Sehingga kedudukan Nabi Nuh sama saja dengan kedudukan rasul-rasul yang banyak. Jadi kenapa kok disebut dengan al-mursalin di sini? Para rasul, bukan hanya rasul, tapi para rasul. Karena Nabi Nuh dari saking lamanya mengajak, tapi mereka tidak efek juga. Kemudian disebabkan karena ajaran Nabi Nuh dengan nabi-nabi yang lain itu sama. Makanya kita ini apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih la nufarriqu baina ahadim. Jadi kita tidak membedakan antara rasul yang satu dengan yang lain karena mereka sama. Mereka membawa risalah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah. Idz qala lahum, ketika idz qala lahum akhuhum Nuh, ketika saudara mereka yakni Nuh berkata kepada mereka. Yang dimaksud di sini Nabi Nuh berkata kepada saudaranya. Nah, di sini kenapa disebut dengan saudara? Karena Nabi Nuh ini satu keturunan yang sama dengan mereka, itu sama-sama keturunan Nabi Adam. Paham ya? Jadi kenapa disebut dengan saudara? Ya kita semua saudara, sama-sama keturunan Nabi Adam. Jadi dari segi nasab. Ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lakum, untuk kalian semua. Jadi untuk menyampaikan sebuah risalah, apa risalahnya? Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Jadi takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kemarin ada perdebatan antara orang Muslim dan orang Kristen di media sosial, saya mengikuti juga. Itu ada seorang katanya orang Muslim hafal Quran atau lama baca Quran, namanya Edis TV, di TikTok bisa diikuti. Itu katanya lama baca Quran. Berdebat waktu itu dengan Gus Muwafi. Beliau ini alumni Sidogiri. Akhirnya di agama kalian, katanya si Edis ini, adalah agama yang menyuruh taat kepada Allah dan juga taat kepada Muhammad. Jadi malah kalian itu justru yang menduakan Allah. Katanya si Edis ini. Dia orang Muslim katanya, kemudian keluar dari Islam jadi Kristen. Wah, ini mengatakan Quran ini kurang benar semuanya. Kalau orang yang tidak ngaji itu bisa ngefek, Pak. Jadi katanya si Edis ini bahwasanya ini Quran kalian ini mengatakan ati Allah wa ati Rasul. Kemudian di ayat yang lain di surah Ali Imran itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah aku. Jadi yang disuruh ikuti ini aku, yakni Muhammad. Karena ini itu maksudnya Muhammad SAW. Berarti Muhammad ini menyuruh taat kepada dia, bukan taat kepada Allah. Fattabi'uni. Ini orang bodoh ini. Dia hanya memotong kalimatnya, yang di depan dia lupa. Bahwasanya ada kalimat kul. Kul itu katakanlah. Gini. Saya kasih tahu. Saya nyuruh kepada Rohim. Tolong bilang ke Aftar. Suruh ngikuti Rohim. Kalimat ketika Aftar ngikuti Rohim,
Itu dia tunduk pada rohim apa tunduk pada saya? Tunduk pada saya. Karena saya yang nyuruh rohim untuk sampaikan ke Aftar. Kalimat kul itu ngefek. Kul, katakanlah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Jadi ketika ada perintah kul, itu hanya kalimat kul, dia tidak bisa, sudah bingung. Jadi kita memahami bahasa itu, connect ya. Jadi ketika Aftar bilang, rohim bilang, Tar, ikuti saya. Nah, kalau ikuti saya berarti perintahnya Aftar. Tapi kalau disempurnakan kalimatnya, katanya Ustadz, disuruh ngikuti saya. Berarti ketika Aftar ngikuti rohim, Aftar ini sebenarnya taat pada rohim, apa taat pada perintah saya? Perintah saya. Jadi kita itu beribadah kepada Allah. Kita melakukan segala perintah itu semuanya dari Allah. Bahkan apa yang dilakukan Nabi itu kita tidak taat kepada Nabi, tapi kita taat kepada risalah Nabi. Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsunya. Semua dibimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian si hadis ini disuruh baca Quran. Dites baca Quran. Rabbihi baca Rabbun. Rabbihi baca Rabbun. Ketahuan ternyata orangnya tidak ngaji. Cuman ngaku bisa baca. Tapi setelah dites suruh baca Quran ternyata tidak tahu. Tapi tetap ngeyel ya. Ya begitulah. Itu yang disebut dengan dhalal. Jadi masih ingat tadi malam ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya apa? Tallahi demi Allah, sungguh katanya, kunna lafi'a, ketika orang nanti nih, waufir li abi di ayat 86, waufir li abi, maafkanlah ya Allah bapakku, innahu kana minadh-dhallin, sesungguhnya dia adalah orang yang sesat. Kenapa kok sesat? Karena sudah datang kebenaran tapi dia tidak mau menerima. Kemudian di ayat selanjutnya Nabi Nuh berkata, sesungguhnya aku ini adalah Rasul aminun, yang kepercaya, yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, yakni dalam semua apa yang kuperintahkan untuk kalian mengerjakannya, katanya Nabi Nuh, yaitu mentauhidkan Allah dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, katanya Nabi Nuh, hei kalian semua, sekali-kali aku tidak pernah meminta upah dari apa yang aku sampaikan kepada kalian. In ajrin, upahku itu illa ala rabbil alamin, hanya dari Tuhan semesta alam. Jadi upah saya ini dari Allah. Saya tidak butuh upah kalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang sampai 2 kali. Setelah mengatakan, menjelaskan Nabi Nuh di awal, aku ini adalah Rasul yang amanah. Aku adalah utusan Allah yang disuruh menyampaikan sesuatu kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, setelah Nabi Nuh juga mengatakan, aku ini tidak butuh apa-apa dari kalian. Aku hanya ingin pahala dari Allah, tidak butuh dari kalian. Dan maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Qalu anu'minu laka. Mereka berkata, anu'minu laka, apakah kami akan beriman kepadamu? Wattaba'aka, pada hal yang mengikuti kamu. Al-ardu al-ardalun, ialah orang-orang yang hina, yakni orang-orang yang rendah. Ini. No, masa kau bah iman kebuan. Kok partaje kau can ban sibuan mucak. Padahal cakan jana buan senoro buan. Bagian reng enak kapi, bagian reng miskin, reng tak andi. Ya tanda. Ban sampai cakan mangken. Tekan gula ngajak ngereng ke masjid,
Kula tak entan tak foto gaji dari mian. Ngacip itu ada juk tanda. Coba bareng soki senyoro. Ngereng ke masjid per orang saya ketebu jan. Mungkin tak apa laku ni. Nah, ini kata tanda bahwasanya memang sifat manusia dari dulu sama saja. Itu saja, Pak. Jadi ketika kita ini memang iman karena Allah, itu memang hadiah sebagaimana hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu yang beriman kepadanya. Tambah si atoro nabi nubun si ta atoro abinyan si ta atoro. Itu memang mulai lama. Ya. Ini memang mulai lama. Abinyan si ta atoro. Jadi perkara makin ni ketika kita semakin kan tempat maksiat dan tempat ibadah ni kan. Kebanyakan tempat maksiat orang. Coba malam Ahad tengkum yang pinggir jalan banyak ternyata. Jangan kulo banyak orang Islam ternyata akhirnya. Jangan kulo mek kun sanik kene orang Islam tan banyak ternyata orang Islam. Mau nih orang Islam aku odungan. Kalau aku odungan insyaallah Islam. Ustaz, buat orang Islam tak aku odungan minimal celana. Nah, karena Islam kan nutup aurat ke bawah. Ki perkara saya tas tak nutup ki pokoknya nutup kan husnudzon ya. Benih orang Islam enten reng Madura. Reng Madura ni kajak kon. Nah, 95% Islam. 5% nah Muhammadiyah jan. Bukan yang itu. Tak ada di hidayat adik. Tak ada di hidayat punya teman waktu itu di Libya. Salah satu temannya tak ada di hidayat atau muridnya ditugas selesai kuliahnya ditugas ke Madura. Habis selesai dari Madura ditanya, Ustadz, saya ini ternyata di Madura baru tahu. Kenapa? 95%-nya Islam. Terus 5%-nya apa? Muhammadiyahnya. Ini kan Muhammadiyah ini Islam. Parah. Qalu anu'minu laka. Mereka berkata, anu'minu laka, apakah kami akan beriman kepadamu? Wattaba'akal ardhalu. Padahal yang mengikutimu ini orang-orang hina. Orang-orang miskin. Mon miskin ni kependenan. Mon kismin ni kecek sarana. Qala wa ma ilmi. Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui? Mana mungkin aku mengetahui? Bima kanu ya'malun. Apa yang telah mereka kerjakan. In hisabuhum illa ala rabbi. In hisabuhum tidak lain perhitungan amal maksudnya perbuatan illa ala rabbi hanyalah kepada Tuhanku. Maka dia akan membalasnya kepada mereka lau tash'urun, kalau kalian menyadari. Jika kalian mengetahui hal tersebut niscaya kalian tidak akan mencelanya. Abu Yatin ajak dengan urusan Allah. Allah yang menilai hina atau tidak hinanya seseorang. Wa ma ana bitaridil mu'minin, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. In ana illa nadhirum mubin, tidak lain aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Jadi hanya apa? Illa ana nadhirum mubin. Hanya memberikan penjelasan yang jelas. Tentu Nabi wan Rasul ni benikir-kikir kun ngabala. Ki perkara toro ki jangan, tak toro jangan. Yang kun ni jelas penjelasannya agar orang tahu dan mengerti. Qalu, mereka berkata. Jadi ketika Nabi Nuh mengatakan abang kiri kalau tak Allah cakan jana gula jangan bian na dengan Allah saya nilai. Mungkin apa jangan Allah dah gula tahun ni. Yang gula tak kira ngojer yang beriman. Katanya Nabi, in ana illa nadhirum mubin. Saya ini hanyalah pemberi penjelasan yang jelas, pengertian yang jelas. Qalu la illam tantahi. Mereka berkata, la illam tantahi. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti,
Ya Nuh, hai Nuh. Ini sama seperti ucapannya bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, kepada Nabi Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka. Mun banta ambuhim iyon cuba kebetulan kau. Iya. Sama ketika kaumnya ini berkata, kalau Nabi Ibrahim yang berkata bapaknya. Kalau ini kaumnya, Benya, orang yang Benya yang berkata, qalu la illam tantahi ya Nuh, kalau kamu tidak berhenti dari apa yang kamu katakan kepada kami. Nabi Nuh ini siang malam, Mbak. Siangnya Nabi Nuh berdakwah, malamnya Nabi Nuh berdoa, munajat kepada Allah untuk umatnya beriman. Jadi siang ada dakwah praktek. Ini loh agama yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang disembah kalian itu bukan, tapi hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Siang dan malam. Malamnya Nabi Nuh bangun bermunajat kepada Allah. Allahumma hdi qaumi ya Allah. Berilah hidayah kaumku ya Allah. Lakuna ngacok boleh. Mari ngacok malam doa boleh. Saya pikir nyon sabora Pak. Saya pikir benih tabun tibi. Saya pikir benih hanya perutnya sendiri. Apa yang dipikirkan? Umatnya. Jadi dulu itu Nabi dan Rasul itu memikirkan umatnya siang dan malam. Kurban bian kan lain. Ya Allah masuk aki gula ke surga. Ya Allah rentuan gula, abaan gula. Selain negeri ke ya Allah pun tahu sama masuk surga masuk tibi kan. Ya doa garba tibi. Ya Allah, tolong ya Allah ampuni saya. Tapi orang yang menyakiti saya mohon jangan diampuni karena dia terlalu besar dosanya pada saya. Ini kedua anak. Mohon doanya Nabi Intan. Rabbi ufir lana ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Nabi Ibrahim apa katanya? Rabbi ufirli li abi. Oh firli abi. Ampuni dosa saya ya Allah. Wali abi dan untuk bapak saya. Siang malam Nabi Ibrahim berdoa. Tapi ternyata sampai meninggal bapaknya tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu spesial. Nabi siang berdakwah pada Abu Talib, malamnya bermunajat untuk pamannya sendiri, Abu Talib. Abu Jahal itu akibi Nabi. Sebelum penentangan yang keras ya. Karena Nabi sayang kepada umatnya semuanya. Tapi ternyata tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Nuh berdoa bukan hanya kepada umatnya tapi kepada anaknya sendiri dan istrinya sendiri. Tak diberi hidayah bi Allah. Jadi ulun bian ya. Diberi nikmat bi Allah yang mana nikmat ini diminta oleh para utusan-utusan Allah. Wah, berarti ini kekeren ya. Ngaji Quran ya, ibadah ke Allah. Ini ketanam ke kita bahwasanya nikmat ini adalah nikmat yang lebih nikmat di antara semua nikmat yang ada di dunia ini. Karena Nabi dan Rasul meminta hidayah. Makanya ketika ngabes anak panjenengan ngaji, ngabes anak panjenengan neku Quran, keneku bae. Keneku tahu sahabat. Neku nih ya Allah alhamdulillah. Ngabes bini salat berjamaah alhamdulillah. Sederhana Islam nih kan. Mungkin cita-cita nih kan lebih nih salat, kan la anak salat, ini cukup. Ustaz, ketin apa Ustaz? Engki deki kan oleh mon la in syakartum la azidan. Mon la asokor tambah ya Allah. Tapi mun gerunggung melulu. Jadi nggak abi nih kan neku Quran pun lah. Nih ka asokor. Kita orang baca dapat. Sepenting lah neku. Tekan lah selaban tedung lu tak apa. Dari apa yang kamu katakan tadi la takunanna minal marjumin. Niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirojam dengan batu atau merakian. Jadi sama. La minal marjumin. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang dirojam, yang dilempari batu kalau tidak berhenti. Yang akan melempar bukan hanya satu orang, tapi seluruh kaumnya yang kufur kepadanya. Qala rabbi wahai Tuhanku katanya Nabi Nuh, inna qaumi kadzabun, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Faftah baini wa bainahum,
Karena itu adakanlah keputusan antara aku dengan mereka. Putuskanlah sebuah keputusan wa bainahum fathan, sebuah keputusan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin besertaku. Nah, ini hati-hati. Kita mau niat cegbi orang, ajakan itu benar mengajak kepada Allah, kemudian kita mendustakan orang itu. Orang itu berdoa ayat ini, faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersertaku. Fa anjaynahu, maka kami selamatkan, kata Allah. Wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Yang diselamatkan Nabi Nuh dan orang-orang bersamanya. Fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh muatan. Penuh muatan dengan manusia dan hewan. Itu ya. Berapa jumlahnya manusianya kemarin yang kita kaji? 78. Kelopai pun. Oke, kelopai pun. 78. 78 bagi 2 berapa? Oke, 39. Jadi mau nangkep laki bini, karena berpasangan kan, mau nangkep laki bini, maka 30 sangat laki, 30 sangat bini. Ya, 39 pasang orang. Sama juga hewan ini sepasang. Karena mun paling ko epongko kapikan ko cubi itu salam. Nah, mun ko itu lo satunya nih kelambo karena sudah mirat. Jadi hanya sepasang ya. Jadi sampai si mungkin bodoh ni kak. Daging kuncan gula mak bisa bodoh pahat itu nih bodoh saya jelang bodoh saya Afrika apa lambo mungkin sepasang dia saya bongko. Summa awraqna ba'dul yaqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan. Sesudah Nabi Nuh dan orang-orang besertanya diselamatkan. Al-baqin, orang-orang yang tinggal di antara kaumnya. Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah itu tak pakai ongke, yang dimaksud ongke. Nah, saya untuk bukan tangga, apa namanya? Sebila orang ngalako wahai bangun itu. Tidak pakai stiger. Pakai apa? Nabi Ibrahim membangun kan kanto na lamba. Raja Nabi Ibrahim, raja. Thank you. Nabi Adam, thank you. Namun tak kita tahu ban Siti Hawa. Mau ning Ustaz, coba pikir. Nabi Adam nih kan menurut sejarah turun ng India. Jadi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan itu berpisah. Nabi Adam ng India, Siti Hawa di mana? Jeddah. Jeddah, oning Jeddah. Mun kakek laki-laki Jiddi. Mun perempuan Jiddatun. Makanya pada Jeddah. Ini sebagian ulama yang mengatakan, ya wallahu alam benar atau tidaknya. Jadi Nabi Adam nang India, Siti Hawa nang Jeddah. Ini kesubung orang yang nambawa Acelen Soko. Sedangkan India dan Jeddah itu terpisah dengan lautan. Namun Pak Acelen Soko kan taselam kita ada tumugi subung berau. Ya wallahu alam. Nah, jadi ajalan Nabi Adam tak teman dengan mana? Apa gini kan Nabi Adam dan Siti Hawa? Arafah. Makanya nang Arafah tempat bertemunya mereka berdua. Mak coran berdebayang-bayangnya. Apa ketemu ternyata? Siti Hawa nang atas. Nang atas. Turun dari Siti Hawa ben Nabi Adam tak ibaki. Tinale engkau obai sentara ke atas. Supaya jebu dia anak keturunan engkau ben selake alamar kase bini. Beni sebini alamar kase laki. Siti Khadijah mah alamar. Siti Khadijah kasa lebet orang lain esoro ke bele ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad alamar. Meminang dengan berapa emasnya? Emas kawinnya berapa?
20 ekor unta. Sekitar 2 M. Nabi yang datang. Allahu Rabbi. Cuman mungkin mak pacek ngeladek kajian gula. Beden yang TV sepun kita oning beden mantan makin gula cetak apa tadi TV. Gula sepun ki ngabe ni. Ningku TV beda take me out Indonesia. Mencari jodoh. Saya nyari bini saya laki si bini. Si bini saya cercer. Allahu Rabbi. Ni ke lamba ni. Lamba ni kan. Nabi Adam lek tina tak usah turun ke bawah. Engkau ke atas supaya anak keturunan engkau ben baki. Ni kan ya kisah saja. Tak aku tu iman. Anda beni rukun iman. Maklek anak keturunan engkau ben selaki sentar konse bini. Mungkin ni kan alhamdulillah pas bini asaja acak leceng tar konse laki. Ni kan keliru ni. Mau ke sadar. Summa awrakna ba'dul yakin. Kemudian setelah semuanya masuk kepada perahu, ditenggelamkanlah orang-orang yang tertinggal. Saya tak torok nang perahu tadi. Sobung selamat tah. Inna fi dzalika la ayat, sesungguhnya yang demikian itu. Ini diulang lagi. Semua dari kisahnya Nabi Muhammad, saya berdakwah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal aziz, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa, ar-rahim, lagi maha penyayang. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.